Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Faiza Sofyan dengan NIM A320210125. Di sini saya dan Haliza binti Ainun Malis dengan NIM A320210146 akan mempresentasikan bab 11 tentang pembelajaran dan kognisi di area isi. Secara garis besar ada pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagosis, yang kedua membaca, yang ketiga menulis, yang keempat matematika, yang kelima sains, dan yang keenam studi sosial. Pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagosis. Isi atau materi dari suatu pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan isi pedagosis atau pedagogisal content knowledge adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan disiplin tertentu secara efektif. Kedua macam pengetahuan ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi guru yang ahli. Guru yang ahli tahu struktur disiplin ilmu dan pengetahuan ini memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan peta kognitif yang bisa dipakai sebagai pedoman penilaian untuk memberikan tugas pelajaran kepada murid, sebagai pedoman penilaian kemajuan murid, dan sebagai pedoman dalam memberi pernyataan dan menilai jawaban murid. Di bab sebelumnya kita membahas strategi pengajaran yang dianggap efektif untuk semua disiplin. Dalam banyak kasus, strategi pengajaran yang efektif dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran. Misalnya, guru yang baik dalam satu mata pelajaran bisa mengajukan pertanyaan yang memunculkan rasa ingin tahu murid, mendorong murid untuk mendalami topik dan mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap suatu topik, dan memberi perhatian kepada variasi individual dalam pembelajaran murid. Akan tetapi, hal ini yang dibutuhkan guru selain strategi pengajaran umum adalah pengetahuan isi pedagogis, area isi atau mata pelajaran membaca, menulis, matematika, sains, dan studi sosial, menunjukkan strategi yang efektif untuk masing-masing mata pelajaran. Misalnya, membentuk klub buku yang efektif untuk membantu murid belajar membaca akan membutuhkan beberapa tipe pengetahuan isi pedagogis tersebut yang berbeda dengan cara untuk membantu memantau dan mengungkapkan kesalahan konsep murid di bidang sains. 2. Membaca. Tujuan instruksi membaca seharusnya dapat membantu murid untuk mengenali kata secara otomatis, memahami teks, dan termotivasi untuk membaca dan mengapresiasi bacaan. Lalu membaca developmental. Menurut sebuah pandangan, keahlian membaca berkembang melalui 5 tahap. Batas usia tidak bersifat kaku dan tidak berlaku untuk setiap murid. Misalnya, beberapa murid belajar membaca sebelum masuk ke kelas 1. Meskipun demikian, tahap-tahap ini memberikan pemahaman umum tentang perubahan developmental dalam proses belajar membaca. Tahap 0, dari kelahiran sampai grade 1, anak menguasai beberapa persyaratan untuk membaca. Banyak yang bisa menguasai cara dan aturan membaca, cara mengidentifikasi huruf, dan cara menulis namanya sendiri. Beberapa anak belajar membaca kata-kata yang biasa muncul bersama tanda simbol. Salah satu hasil dari acara TV Sesame Street dan mengikuti kelas prasekolah dan taman kanak-kanak, banyak anak kecil dewasa ini punya kemampuan membaca yang lebih sejak usia dini. Tahap 1, di grade 1 dan 2, banyak anak mulai belajar membaca. Mereka belajar dengan mengucapkan kata-kata. Pada tahap ini mereka juga mampu menguasai nama dan suara huruf. Level 2, di kelas 2 dan 3, anak-anak menjadi lebih lancar membaca. Namun, pada tahap ini membaca masih belum banyak digunakan untuk pembelajaran. Mereka disibukkan dengan tugas membaca saja sehingga anak tidak memiliki banyak tenaga untuk memahami isi bacaan. Tahap 3, di grade 4 sampai dengan 8, anak makin mampu
mendapatkan informasi dari bacaannya. Dengan kata lain, mereka belajar membaca. Mereka masih kesulitan memahami informasi yang diberikan dari beragam perspektif dalam teks yang sama. Anak yang pada tahap ini belum mampu menguasai keahlian membaca, mereka akan mengalami kesulitan serius dalam bidang akademik. Tahap 4, di sekolah menengah atas, banyak murid yang telah menjadi pembaca yang kompeten. Mereka mampu memahami materi tertulis dari berbagai perspektif. Hal ini membuat mereka terkadang terlibat dalam diskusi yang lebih maju dalam pelajaran sastra, sejarah, ekonomi, dan politik. Bukan kebetulan bahwa novel-novel besar baru diberikan pada masa ini karena pemahaman terhadap novel membutuhkan pemahaman membaca yang canggih. Pendekatan untuk membaca. 1. Pendekatan fonetik dan keahlian dasar. Pendekatan ini menggunakan pengajaran phonemic awareness atau membagi dan mengolah suara dalam kata, dan fonik atau mempelajari bahwa suara diwakili oleh huruf yang dapat dipadukan untuk membentuk kata. Materi bacaan awal haruslah sederhana menurut Meyer tahun 2002. Setelah mereka mempelajari aturan fonologi, barulah mereka dapat diberi buku dan puisi. Anda dapat membaca tentang cara meningkatkan kemampuan fonetik anak dalam kotak Teknologi and Education di halaman berikut. 2. Pendekatan bahasa keseluruhan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa instruksi membaca harus paralel dengan pembelajaran bahasa alamiah anak sejak awal. Materi bacaan harus menyeluruh dan bermakna. Artinya dalam pengajaran membaca awal, anak harus diberi materi dalam bentuk yang komplit, seperti cerita dan puisi. Dengan cara ini, kita pendukung pendekatan ini, anak belajar memahami fungsi komunikasi dari bahasa. Sumber daya teknologi untuk meningkatkan kesadaran fonologis dan keterampilan decoding. 2 sumber daya yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesadaran fonologis dan keterampilan decoding adalah Read Analog Books dan Word Picker. Read Analog Books adalah buku yang mudah dibaca, yang memberi kata-kata pendek dan mudah diuraikan, yang dikombinasikan pola-pola ritme dan irama untuk meningkatkan kemampuan membaca anak dalam mengasosiasikan suara dengan huruf. Di Picker adalah software yang membantu murid untuk menemukan pengejaan kata yang ingin mereka tulis berdasarkan pengetahuan suara huruf mereka. Saat anak membuat buku sendiri dalam format multimedia, mereka dapat mengklik Word Picker dengan menyusuri deretan kata. Mereka dapat mencari kata yang dimulai dengan huruf yang sama dengan kata yang ingin mereka tulis. Kemudian mereka mengklik kata yang berbeda untuk mendengarkan suara pelafalannya dan mengamati bagaimana kata itu dibagi menjadi kata. Read Analog dan Word Picker adalah bagian dari Young Children Literacy Project di Vanderbilt University. Versi paling tepat untuk grade 1 direncanakan akan diluncurkan program untuk grade 3. Baca dan menulis juga dikombinasikan dalam program Writing to Read IPM untuk anak TK dan 1. 5 macam pembelajaran dikoordinasikan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran komputer, jurnal kerja, mengetik atau menulis, mendengar, dan membuat kata. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif untuk membaca lebih menekankan pada decoding dan pemahaman kata, penyusunan makna, dan pengembangan strategi pembaca ahli. Decoding dan pemahaman kata. Pendekatan kognitif menekankan pada proses kognitif yang terlibat dalam proses decoding atau penguraian. Dan pemahaman kata dalam hal ini penting adalah keahlian metakognitif dan keotomatisan pemrosesan informasi. Metakognisi diperlukan dalam kegiatan membaca, yakni dalam pengertian bahwa pembaca yang baik akan mengembangkan kontrol
atas kemampuan membaca mereka sendiri dan punya pemahaman tentang bagaimana cara membaca yang baik. Misalnya, pembaca yang baik tahu bahwa adalah penting untuk intisari dari apa yang dikemukakan oleh penulis. Guru dapat membantu murid mengembangkan strategi metakognitif yang baik untuk membaca dengan cara menyuruh mereka memonitor bacaan mereka, terutama ketika mereka kesulitan dalam membaca. Berikut ini beberapa strategi metakognitif yang dapat digunakan guru untuk membantu murid meningkatkan kemampuan membaca mereka. 1. Mengulang teks sebelum membaca. Mencari informasi penting saat membaca dan memberi lebih banyak perhatian pada informasi penting itu ketimbang informasi lainnya. Menanyakan kepada diri sendiri pertanyaan tentang ide-ide penting atau menghubungkan ide-ide yang sesuatu yang telah Anda ketahui, berusaha menentukan makna kata yang asing, atau menggunakan kalimat yang mencari tahu makna dari suatu kata yang ada di dalamnya, menggunakan kamus atau mengabaikannya untuk sementara untuk diklarifikasi nanti. 2. Menyusun makna. Dalam pendekatan kognitif, teks mengandung makna yang harus dipahami atau dikonstruksi oleh pembaca. Bukan sekedar diuraikan, pembaca secara aktif mengonstruksi makna ini dengan menggunakan pengetahuan yang sudah mereka punya dan dengan pengetahuan tentang kata dan bagaimana kata-kata itu dihubungkan. 3. Mengembangkan strategi membaca ahli. Dalam pendekatan kognitif, Priset berusaha tidak memfokuskan pada apakah satu pendekatan pengajaran seperti bahasa keseluruhan lebih baik ketimbang pendekatan lain seperti fonik, tetapi mereka lebih menitikberatkan pada pencarian proses kognitif dasar yang bisa menerangkan proses membaca. Pencarian ini memunculkan minat pada aspek strategi, terutama strategi membaca ahli atau expert reader, dibandingkan dengan pembaca pemula atau novice reader. Riset telah menyatakan pada guru agar membimbing murid dalam mengembangkan strategi membaca yang baik. Michelle Priestley dan kawan-kawan pada tahun 1992 mengembangkan pendekatan instruksi strategi transaksional dalam sebuah pendekatan kognitif untuk membaca yang menekankan pada instruksi dalam strategi, terutama strategi metakognitif. Pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial mengikutsertakan aspek sosial dari kegiatan membaca. 2 asumsi konstruktivis sosial tentang membaca adalah: 1. Bahwa konteks sosial memainkan peran penting dalam proses belajar membaca. 2. Pembaca yang berpengetahuan luas dalam kultur dapat membantu pembaca yang kurang berpengetahuan dalam proses belajar membaca mereka. Para penganut konstruktivis kognitif menekankan pada pengkonstruksian makna oleh murid, sedangkan penganut konstruktivis sosial menekankan bahwa makna itu dinegosiasikan secara sosial. Apa yang mereka maksudkan dengan dinegosiasikan secara sosial adalah bahwa makna bukan hanya diberikan oleh pembaca, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks di mana teks itu dibaca, dan juga oleh tujuan atau reciprocal teaching. Riset terhadap pengajaran resiprokal menunjukkan bahwa pengajaran ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman atas bacaan. Webb dan Palinskar 1996. Sebuah studi membandingkan 4 kelompok murid SMP yang mengalami masalah dalam membaca. Palinskar dan Brown 1984. 1. Kelompok pengajaran resiprokal. Murid bergantian dengan guru untuk menggunakan 4 strategi pemahaman bacaan: menyusun pertanyaan tentang teks, meringkas teks, mengklarifikasi problem pemahaman, dan membuat prediksi tentang teks selanjutnya. 2. Kelompok modeling. Murid mengamati guru saat dia menggunakan salah satu dari keempat strategi itu. 3. Kelompok instruksi eksplisit. Murid mendengarkan deskripsi guru tentang 4 strategi itu dan mengerjakan tugas yang diberikan. 4. Kelompok kontrol. Murid tidak diberi informasi tentang 4 strategi itu, seperti ditunjukkan dalam gambar 11.3. Buku adalah pembelajaran bersama teman sebaya dan menggunakan diskusi atas literatur yang dipandu oleh murid.
Guru bertindak sebagai pembimbing tetapi memberi murid banyak tanggung jawab dalam mendiskusikan teks. Dengan cara ini, klub buku seringkali melibatkan banyak diskusi ketika murid mengaitkan bacaan dengan kehidupan mereka sendiri, menjelaskan teks, mengambil kesimpulan, dan mengkritik kualitas teks. Klub buku merefleksikan prinsip konstruktivis sosial yang menyatakan bahwa makna dinegosiasikan secara sosial, dan klub buku dapat membantu mengisi sesuatu yang jarang terjadi di kelas, pembicaraan tentang suatu teks. Koneksi sekolah atau keluarga atau komunitas. Dari perspektif konstruktivis sosial, sekolah bukan hanya satu-satunya konteks sosiokultural yang penting dalam pelajaran membaca. Keluarga dan komunitas juga penting. Menjadi perhatian utama adalah pengalaman bahasa murid dari keluarga berpendapatan rendah. Bab 5, diversitas sosiokultural, kita mendiskusikan temuan riset bahwa rata-rata anak kecil di keluarga yang miskin mendengar 600 kata setiap jam, sedangkan anak di keluarga profesional mendengar 2100 kata setiap jamnya. Para riset ini juga menemukan bahwa rata-rata anak miskin hanya mendapatkan setengah dari pengalaman bahasa yang didapatkan oleh anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Mereka juga mengungkapkan bahwa anak dari keluarga kaya punya pengalaman bahasa 2 kali lebih banyak. Menulis, bahan developmental. Kemampuan menulis anak muncul sejak mereka bisa mencoret-coret, yang muncul pada usia 2 atau 3 tahun. Pada masa kanak-kanak awal, keahlian motor anak biasanya sudah cukup untuk membuat mereka bisa menulis bentuk huruf dan nama mereka. Di Amerika Serikat, kebanyakan anak usia 4 tahun bisa menulis nama mereka sendiri. Anak usia 5 tahun dapat menulis huruf dan menyalin beberapa kata. Saat mereka mengembangkan keterampilan menulis ini, mereka pelan-pelan belajar membedakan ciri-ciri huruf, seperti apakah garis suatu huruf harus lurus atau bengkok, terbuka atau tertutup, dan seterusnya. Selama sekolah dasar, banyak anak masih terbalik-balik dalam menulis huruf seperti B dan D, dan P dan H. Pada titik pembagian ini, jika aspek lain dari perkembangan anak adalah normal, maka reversal huruf in bukan prediktor. Saat mereka mulai menulis, anak-anak sering mengeja kata. Mereka biasanya melakukan ini dengan mengucapkan kata yang mereka dengar sebagai cara untuk mengeja. Guru dan orang tua harus mendorong anak untuk belajar menulis sejak dini tanpa perlu terlalu memperhatikan ketepatan dalam menulis huruf atau ejaan. Menjadi penulis yang baik membutuhkan banyak waktu dan latihan. Anak harus diberi banyak kesempatan berlatih menulis pada masa SD dan SMP. Saat kemampuan bahasa dan kognitif mereka meningkat, kemampuan menulis mereka biasanya juga meningkat. Misalnya, pemahaman yang lebih baik tentang sintaksis dan tata bahasa akan membantu memperkuat kemampuan menulis yang baik. Demikian pula halnya dengan kemampuan kognitif dan penalaran logika. Selama menjalani pendidikan di SD, SMP, dan SMA, murid akan menguasai metode yang canggih. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif untuk menulis menekankan banyak tema yang sama dengan yang kita diskusikan dalam aktivitas membaca, seperti pengkonstruksian makna dan mengembangkan strategi, perencanaan, pemecahan masalah, revisi, dan strategi metakognitif dianggap amat penting dalam meningkatkan kemampuan menulis dari siswa. Perencanaan yang mencakup penyusunan garis besar dan penataan informasi isi adalah aspek penting dari menulis. Murid perlu diberitahu cara membuat garis besar dan menata suatu makalah, dan mereka perlu diberi umpan balik tentang kompetensi dari usaha mereka. Salah satu studi mengkaji bagaimana aktivitas pra-menulis dapat memengaruhi kualitas tulisan, seperti ditunjukkan dalam gambar 11.4. Dan garis besar adalah aktivitas pra-menulis yang amat membantu penulis. Gambar 11.5 menunjukkan bagaimana guru dapat membantu murid dalam membuat rencana komposisi tulisan mereka. Masalah. Kebanyakan instruksi menulis di sekolah melibatkan upaya mengajari murid cara menulis kalimat dan paragraf dengan benar. Akan tetapi, menulis bukan sekedar menghindari kalimat yang bertele-tele atau memastikan bahwa suatu paragraf mendukung kalimat topik. Meyer 1999.
Menulis juga sejenis pemecahan masalah. Seorang psikolog menamakan pemecahan masalah dalam menulis sebagai pembuatan makna. Sebagai pemecah masalah, penulis perlu menyusun tujuan dan berusaha mencapainya. Penulis juga bisa dianggap juri dibatasi oleh kebutuhannya untuk mengintegrasikan pemahaman tentang subjek, pengetahuan tentang cara kerja sistem bahasa, dan problem penulisan itu sendiri. Ketika problem penulisan antara lain adalah tujuan dari makalah, audien, dan peran penulis dalam paper yang akan dibuat. 3. Revisi. Revisi adalah komponen utama dari penulisan yang sukses. Revisi melibatkan penulisan beberapa draft, mencari umpan balik dari individu yang punya banyak pengetahuan tentang menulis, dan belajar cara menggunakan umpan balik untuk memperbaiki tulisan. Revisi juga melibatkan pendeteksian pengoreksian kesalahan. Para periset telah menemukan bahwa semakin dewasa dan semakin ahli si penulis, semakin mungkin ia merevisi tulisan mereka ketimbang penulis muda yang belum berpengalaman. Metakognisi. Ketika kita menekankan pengetahuan strategi penulisan, kita bergerak ke area metakognisi yang telah kita diskusikan di bab 8. Dalam sebuah studi, murid dari usia 10 sampai 14 tahun diminta menulis paper yang akan menarik perhatian murid-murid seusia mereka. Dalam melaksanakan tugas ini, murid mengalami kendala karena kurang perencanaan, tidak mencatat ide-ide, dan tidak monitor kemajuan penulisan mereka dengan membaca ulang dan menulis ulang. Hasilnya menunjukkan fakta bahwa banyak murid sekolah menengah tidak punya pengetahuan yang baik tentang perencanaan dan strategi organisasional yang dibutuhkan untuk menulis yang baik, dan karenanya mereka perlu diajari keahlian ini. Pendekatan konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan bahwa menulis paling baik dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan berada dalam konteks kultural ketimbang sebagai sesuatu yang muncul begitu saja dari dalam diri sendiri. Dalam pendekatan konstruktivis sosial untuk membaca, peran guru bergeser dari menyampaikan pengetahuan ke membantu murid untuk merestrukturisasi pengetahuan mereka sendiri. Dalam hal ini, baik itu guru maupun teman sebaya dapat berfungsi sebagai pembaca yang lebih ahli. Strategi konstruktivis sosial ini juga dapat diaplikasikan untuk pelajaran menulis. Penulisan bermakna dan konferensi menulis. Guru, murid, menurut pendekatan konstruktivis sosial, tugas menulis murid seharusnya memberi kesempatan untuk menciptakan teks yang real, dalam pengertian menulis tentang situasi yang bermakna secara personal. Misalnya, Anthony, yang gurunya sering menyuruh murid-muridnya untuk menulis pengalaman pribadi, menulis tentang kehidupan dan kematian neneknya, dan gurunya memberi banyak dukungan untuk menuliskan pengalaman emosionalnya. Konferensi atau pertemuan guru-murid untuk membahas penulisan akan memainkan peran penting dalam membantu murid untuk menjadi penulis yang baik. Kolaborasi teman sebaya. Saat bekerja dalam kelompok, penulis menjalani proses penelitian, klarifikasi, dan elaborasi yang merupakan aspek-aspek penting dalam penulisan yang baik. Murid seringkali membawa pengalaman yang beragam saat mereka berkolaborasi dan menulis suatu makalah secara bersama. Kolaborasi yang kaya dan penuh warna ini akan menghasilkan pandangan baru tentang apa yang harus ditulis dan bagaimana menuliskannya. Teaching strategy atau menggabungkan pelajaran menulis dengan kurikulum. 1. Memupuk sikap positif terhadap kegiatan menulis. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa banyak tugas menulis membuat murid sukses dan dengan menunjukkan cara guru menulis secara personal. Beri murid pilihan atas apa yang akan mereka tulis. 2. Libatkan murid melalui tugas dan konteks menulis autentik. Ajak murid untuk menulis tentang topik yang menarik mereka. Suruh murid menulis untuk audien yang berbeda-beda, dan integrasikan kegiatan menulis ke dalam pengajaran mata pelajaran lain seperti sains, matematika, dan studi sosial.
3. Beri konteks pendukung untuk kegiatan menulis. Dorong murid untuk menentukan tujuan menulis, merencanakan bagaimana mencapai tujuan itu, dan memonitor kemajuan mereka ke arah tujuan tersebut. Bantu murid membuat tujuan yang tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu sederhana. Ajari strategi menulis dan pantau penggunaannya oleh murid. Beri murid tanggapan atas kemajuan mereka ke arah tujuan menulis. Gunakan teman sesama murid sebagai partner dalam komunitas membaca dan menulis. 4. Suruh murid untuk belajar. Ini dapat dilakukan untuk mata pelajaran apa saja. Misalnya pada pelajaran biologi, setelah murid mempelajari adaptasi dari beberapa spesies, suruh mereka untuk menulis ringkasan ide-ide utama dan menyebutkan contoh yang belum dideskripsikan di kelas atau di dalam teks pelajaran. 5. Gunakan tugas menulis bebas. Dalam menulis bebas, murid menulis apa saja yang mereka pikirkan. Tugas ini biasanya tidak terstruktur tetapi diberi batasan waktu. Misalnya, tugas menulis bebas tentang sejarah Amerika adalah tulisan tentang revolusi Amerika dalam waktu 5 menit. Menulis bebas akan membantu murid menemukan ide baru, hubungan baru, dan pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin tidak akan muncul jika mereka tidak diberi kesempatan menulis secara bebas. 6. Beri murid tugas menulis kreatif. Tugas ini memberi murid kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka melalui puisi, cerpen, atau esai yang merefleksikan pengalaman personal. Membantu murid mempelajari cara membuat argumen formal. Misalnya, murid SMA diminta membuat makalah tentang pemanasan global, fakta atau khayalan, kajian mendalam tentang gaya menulis Pramudia, atau mengapa orang berprasangka. Tugas menulis semacam itu akan merangsang murid untuk berpikir secara analitis, belajar cara menggunakan sumber daya, dan mengutip referensi. Bantu murid untuk menciptakan topik makalah, menyusun struktur makalah, menggunakan perencanaan dan manajemen waktu untuk menyelesaikan makalah secara tepat waktu, menyusun draft dan revisi, mengatasi kesalahan ejaan dan tata bahasa. Koneksi sekolah, keluarga, atau teman. Dalam sebuah upaya, guru didorong untuk mengenali eksistensi dan kekayaan di komunitas Latino di sekitar sekolah dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam konteks sekolah. Upaya ini mencakup 1. Analisis tentang bagaimana pengetahuan ditransmisikan di dalam rumah tangga komunitas Latino. 2. Laboratorium selepas sekolah di mana guru dan murid menggunakan metode membaca dan menulis yang sama dengan yang dipakai dalam lingkungan murid, bukan yang dipakai di sekolah. 3. Koneksi kelas yang mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari laboratorium usai sekolah itu. Tujuannya adalah mengintegrasikan 3 komponen ini. Misalnya, murid mencatat penggunaan dari dan cara menulis di dalam komunitas, seperti surat kepada saudara di negara lain dan entry-entry di buku catatan. Kemudian, bersama dengan teman-teman mereka, para murid menciptakan proyek untuk topik yang merefleksikan keahlian anggota dari komunitas mereka, seperti pengetahuan tentang mekanik dan bengkel reparasi. Untuk mendapatkan informasi untuk proyek mereka, murid mewawancarai beberapa anggota komunitas. Murid-murid ini juga berkomunikasi melalui email dengan murid lain di komunitas Latino di bagian lain di Amerika Serikat. Matematika, perubahan developmental. National Council of Teachers of Mathematics telah mendeskripsikan prinsip dasar dan standar untuk matematika pada level grade yang berbeda. Kita mulai dengan prinsip dan standar untuk anak TK sampai grade 2. 1. Taman kanak-kanak sampai grade 2. Anak-anak sudah memiliki pemahaman substansial terhadap angka sebelum mereka masuk ke grade 1. Kebanyakan anak TK dari keluarga menengah ke atas dapat menghitung sampai 20 atau lebih, dan bahkan banyak yang bisa melebihi 100. Kebanyakan dapat menghitung jumlah objek dalam satu set dengan akurat, dan dapat menambah dan mengurangi angka satu digit, dan tahu besaran relatif dari angka satu digit, misalnya 8 lebih besar dari 6. Anak-anak mungkin memasuki SD dengan level pemahaman matematika yang berbeda-beda. 2.
2. Grade 3-5. Tiga tema utama dari matematika di grade 3-5 adalah penalaran multiplikatif. Penekanan pada penalaran ini akan membantu mengembangkan pengetahuan yang diperoleh murid saat mereka akan masuk ke grade pertengahan, di mana fokusnya adalah pada penalaran proporsional. Dalam penalaran multiplikatif, anak perlu mengembangkan pemahaman mereka tentang fraksi sebagai bagian dari keseluruhan dan sebagai sebuah divisi atau bagian. Ekuivalensi. Konsep ekuivalensi membantu murid untuk mempelajari representasi matematika yang berbeda-beda dan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide aljabar. Kelancaran penghitungan. Murid harus mempelajari metode berhitung yang efisien dan akurat yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap properti dan hubungan angka. Grade 9-12. Merekomendasikan agar semua murid harus mempelajari matematika di sepanjang masa SMA, karena minat murid mungkin berubah selama dan sesudah SMA. Mereka mungkin akan mendapat manfaat dari pelajaran matematika. Mereka harus mengalami kemampuan aljabar, geometri statistik, probabilitas, dan matematika diskrit. Mereka harus pandai dalam memvisualisasikan, mendeskripsikan, dan menganalisis situasi dalam terma matematis. Mereka juga harus bisa menjustifikasi dan membuktikan ide-ide berbasis matematika. Kontroversi dalam pendidikan matematika. Kebanyakan orang menganggap bahwa matematika adalah bidang hitung-menghitung. Namun, ahli matematika memandang perhitungan hanyalah alat dalam matematika yang sesungguhnya, yang melibatkan pemecahan soal matematika dan pemahaman struktur dan pola dalam matematika. Tujuan para guru untuk instruksi matematika, mereka akan merefleksikan apa yang mereka anggap penting dalam matematika dan pendapat mereka tentang cara terbaik bagi murid untuk mempelajari matematika. Hingga kini, ada debat hangat tentang bagaimana seharusnya pengajaran matematika dilakukan. Para pendidik dewasa ini memperdebatkan apakah matematika harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan kognitif ataukah pendekatan latihan komputasional. Beberapa prinsip konstruktivis. Dari perspektif konstruktivis, prinsip yang didiskusikan di bawah ini harus diikuti untuk mengajarkan matematika. 1. Menjadikan matematika realistis dan menarik. Lakukan pengajaran matematika di seputar problem yang realistis dan menarik. Problem ini mungkin melibatkan sejumlah konflik, ketegangan, atau krisis yang memotivasi minat murid. Aktivitas pemecahan soal matematika mungkin berpusat pada murid, isu komunitas, penemuan ilmiah, atau peristiwa historis. Permainan matematika dapat memberi konteks yang memotivasi pembelajaran matematika. 2. Buatlah kurikulum matematika interaktif secara sosial. Susun proyek atau tugas matematika yang mensyaratkan agar murid bekerja sama untuk mendapatkan solusi. Beri murid kesempatan untuk menggunakan dan meningkatkan keahlian komunikasi mereka. Buatlah proyek matematika. Sains 1. Pemikiran ilmiah. Proses pemecahan masalah oleh anak seringkali dibandingkan dengan proses terhadap problem yang seringkali tampak sepele dan tak bisa dijawab orang lain, seperti mengapa langit itu biru. Keduanya juga diberi waktu dan kebebasan oleh masyarakat untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka anggap menarik. Metafora anak sebagai ilmuwan ini membuat para periset mengajukan pertanyaan apakah anak bisa membuat hipotesis, melakukan eksperimen, dan mendapatkan kesimpulan dari data mereka dengan cara seperti yang dilakukan oleh ilmuwan. Penalaran ilmiah seringkali dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan kausal atau sebab akibat. Seperti ilmuwan, anak-anak sering menekankan mekanisme sebab akibat. Namun, anak-anak menghadapi kesulitan lebih besar dalam memisahkan teori mereka dengan bukti yang mereka dapatkan. Seringkali ketika mereka mencoba 2. Didikan sains. Ilmuwan biasanya melakukan pemikiran dan perilaku tertentu. Misalnya, mereka melakukan pengamatan yang cermat, mengorganisir dan menganalisis data, mengukur, membuat grafik, dan memahami hubungan spasial, memperhatikan dan menata pemikiran mereka sendiri, dan tahu kapan dan bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk memecahkan problem. Keahlian ini yang penting bagi sains tidak diajarkan secara rutin di sekolah, terutama di SD. Akibatnya, banyak murid tidak pandai dalam bidang ini. Anak punya banyak miskonsepsi yang tidak kompatibel dengan sains dan realitas. Mereka mungkin berusaha merekonsiliasi
mengimplementasikan apa-apa yang tampaknya bertentangan dengan keyakinan mereka. Misalnya, setelah mempelajari sistem tata surya, murid kadang menyimpulkan bahwa ada dua bumi, dunia datar yang mereka huni dan dunia bulat yang mengambang. 3. Strategi pengajaran konstruktivis. Dengan penekanan pada penemuan dan investigasi laboratorium, banyak guru sains kini membantu murid-muridnya mengkonstruksi pengetahuan sains mereka. Pengajaran konstruktivis menekankan bahwa anak harus membangun sendiri pengetahuan dan pemahaman sains mereka. Pada masing-masing langkah dalam pembelajaran sains, mereka harus menginterpretasikan pengetahuan baru mereka dalam konteks apa-apa yang telah mereka pahami. 1. Mengeksplorasi problem sehari-hari. Kebanyakan murid lebih tertarik pada sains yang membahas persoalan sehari-hari yang relevan dengan kehidupan mereka ketimbang mendiskusikan teori-teori yang abstrak. 2. Aktivitas yang membantu murid mempelajari cara sains bekerja. Beberapa proyek bisa membantu murid berpikir tentang dan memvisualisasikan cara prinsip ilmiah bekerja. Misalnya proyek STAR, menggunakan astronomi sebagai landasan untuk mengajarkan prinsip fisika kompleks. 3. Konteks sosial sains. Proyek Fostering a Community of Learners yang didiskusikan di bab 10 merefleksikan penekanan pada konteks sosial dari sains. Proyek ini menekankan interaksi kolaboratif guru-murid dan murid-murid. 4. Kurikulum sains kehidupan sekolah menengah yang inovatif. Kita telah mendiskusikan perlunya kurikulum sekolah menengah yang baru. Motivasi bagi remaja muda untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka. Studi sosial. Apakah itu studi sosial? Secara umum, studi sosial juga disebut ilmu sosial, berusaha mempromosikan kompetensi warga sipil. Tujuannya adalah membantu murid sebagai warga masyarakat demokratis dengan latar belakang kultural yang beragam untuk membuat keputusan yang rasional dan berdasarkan informasi yang luas demi kebaikan umum dalam dunia yang saling tergantung. Dalam sekolah, studi sosial diambil dari ilmu seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. Studi sosial diajarkan di TK sampai grade 12 di Amerika Serikat. National Council for the Social Sciences mengusulkan 10 tema yang mereka anggap harus ditekankan dalam pelajaran ilmu sosial, yaitu waktu, kontinuitas, dan perubahan. Adalah penting bagi murid untuk memahami akar sejarah mereka, mengetahui bagaimana membaca secara efektif tentang masa lalu, dan memahaminya. Akan membantu murid untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hubungan saya dengan masa lalu, bagaimana pengalaman pribadi saya dapat dilihat sebagai bagian dari pengalaman manusia dalam sejarah. Pendekatan konstruktivis. Banyak pelajaran studi sosial diajarkan secara tradisional menggunakan buku pegangan di mana guru mengajar dan mengendalikan tanya jawab. Akan tetapi, beberapa pendidik percaya bahwa pembelajaran studi sosial akan lebih baik jika menggunakan pendekatan konstruktivis yang menekankan penggunaan sumber informasi yang lebih luas dan bervariasi. Dalam pandangan konstruktivis, murid harus menginterpretasikan sendiri bukti-bukti dan membuat tulisan sendiri. Dengan cara ini, mereka berkesempatan untuk berpikir lebih luas dan memahami isu-isu sosial secara lebih mendalam. Pendekatan konstruktivis juga menekankan pada studi sosial yang lebih bermakna. Murid akan mendapat manfaat besar jika mereka menyadari bahwa apa-apa yang mereka pelajari dalam studi sosial itu akan berguna baik di dalam maupun di luar sekolah. Pembelajaran yang bermakna seringkali akan muncul jika dilakukan interaksi dalam kelas yang lebih difokuskan pada pengkajian sedikit topik penting.